kata dia gitu kan, ya juga ya. Karena membentuk semua. Ya, karena membentuk semua gitu. Oke. Ya, kali ini saya ingin buat KNA sama wanita cantik se-Indonesia. Baca. Bagaimana kesukaannya langsung cinta. Udah, biar aja di jalan. Oke. Gini. Akhirnya ada pertanyaan ya. Pertanyaan. Satu hal yang buat kamu tuh bahagia itu apa? Buat diri bahagia itu apa? Satu hal yang buat aku bahagia, dalam hidupku aku tuh paling sayang, paling cinta sama keluarga, paling keluarga. Terus kalau aku menganggap rasa aku tuh bahagia itu ketika aku tuh bersama keluarga, terutama sama mamaku, mama ya, apa gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi kebahagiaan yang paling sempurna itu bukan tentang pacar, bukan tentang sahabat, tapi tentang keluarga. Di saat kita jatuh, di saat kita senang, di saat kita susah, yang ada itu keluarga. Yang ada itu keluarga gitu. Gak ada yang namanya itu fake, buat itu fake. Yang namanya itu manusia itu banyak fake, gak ada gitu yang asli gitu. Jadi yang asli itu yang betul-betul ada di saat kita susah itu cuma keluarga. Di saat kita jatuh, di saat kita susah lah, gitu, di saat kita betul-betul butuh namanya seorang yang membantu gitu, yang ada yang cuman keluarga, terutama seorang ibu gitu. Itu yang paling penting. Jadi kebahagiaan yang menurut aku yang bisa aku rasakan itu dari keluarga. Jadi kalau aku misalnya suatu saat kalau aku punya banyak duit, yang paling utama kebahagiaan itu keluarga aku. Jadi kebahagiaan itu walaupun sederhana, walaupun kecil apapun itu, kebahagiaan itu yang penting kumpul betul. Itu aku gitu. Tapi nggak tahu dengan orang lain gitu, itu ya aku gitu. Bisa bukan? Oke. Suatu hal yang buat sedih itu karena sama deh manusia itu bahagia, udah sedihnya dan sedih itu apa? Kehilangan. Kehilangan. Karena di kehidupan yang paling sedih itu bukan kita cuma kehilangan, bukan kita itu nggak bisa kemana-mana, harus hidup aja, tapi kehilangan. Kalau kita kehilangan duit sekecil 2.000 aja rasanya sedih kali, sedih kok bisa hilang ya, sampai kepikiran kemana tadi ya, kayak gitu, sekecil itu. Gimana kalau kehilangan orang yang ada itu semua sampai keluarga itu semua tentang keluarga, bukan yang harus gimana. Emang hidup ini bukan tentang aku ya, teman pun juga butuh, tapi sekecil apapun itu, tapi yang paling penting itu tentang kehilangan orang yang betul-betul ada saat kita susah. Rasa gitu loh, kayak mana ada orang yang tahu kita susah itu terus dia hilang gitu, kemana lagi kita harus ngadu, kemana lagi gitu, kemana lagi apa ya, kemana lagi sih aku harus langkah ini kalau dia hilang, kemana lagi kalau aku langkah ini kalau dia tuh nggak ada lagi gitu. Terus sih pernah nggak merasa kehilangan? untuk sekarang kehilangan orang yang disayang. kalau untuk yang apa itu kehilangan orang yang saya sih nggak betul-betul kehilangan kali gitu, nggak kehilangan ada gitu, pacar. Kalau pacar ya sekedar aja gitu, nggak usah terlalu banyak yang sedihnya itu kayak mana gitu. Tapi kalau nanti suatu saat kehilangan ya kalau Tuhan betul-betul mampu seorang ayah, itu mungkin sedih kali gitu, kayak mana ya, nggak salah juga dibilang udah kayak aduh kenapa nggak aku duluan aja gitu, kenapa nggak aku aja dipanggil duluan gitu. Jadi kalau namanya pacar ya udah hilang aja, kok masih banyak orang-orang lain gitu kan. Jadi gitu. Ini kita puas sekali cintaan. Satu pihak aku lah cintaan. Apakah kamu terluka atau apa ya, orang
duit melakukan cinta. Oh, Dan berapa lama duit itu merupakan seorang yang kita? kalau semua itu ya mungkin ya ada gitu ya, ada lupa karena pernah dulu jalani hubungan 1 tahun sama mantan gitu kan, terus gara-gara itu jadi kayak susah gitu buka hati untuk orang lain, karena yang rasanya dulu tuh ya dia ada gitu saat apa dia bilang gitu kan, tapi lama-kelamaan masa aku gini-gini aja sih gitu, masa aku gini aja terus dia tuh udah bahagia, masa aku enggak sih gitu kan, ya kali dia bahagia aku enggak gitu kan, move on dong gitu kan, apa sih gitu, ini enggak logis gitu, masa aku harus mikirin orang yang enggak mikirin aku terus, udah akhirnya perlahan-lahan kayak hati ini dia udah move on, ayo move on, dia tuh nggak pantas untuk dipikirin, orang yang nggak mikirin kita nggak pantas untuk dipikirin, kalau kita nggak dihargai sekarang kita bakal dihargai, jadi sekarang gitu gimana ya, kalau bisa bikin terus berlarut-larut itu kayak nggak pantas gitu, juga akhirnya move on-nya tuh paling nggak 2 bulan gitu, sama bantuan support teman, dan terus ya udah akhirnya move on sampai sekarang udah akhirnya bisa buka hati lagi, karena yang dihargain kita hargain tapi nggak hargain balik itu sakit. Jadi sekarang siapa yang gini kan? Yang aku deketin yang aku deketin sekarang ini ada seorang cowok bilang sih sifatnya tuh dingin ya dingin gitu kan, tapi ya udahlah karena itu lah dia nggak ngerjain gitu apa sih gitu kan, dia nggak ngerjain aku, perjuangan aku sampai batas pun dia aku nggak mau sama dia juga, sampai aku nggak begadang nggak tidur Nggak begadang maksudnya? Saya begadang nggak tidur ngerjain tugas dia gitu, rela gitu, tapi nggak bisa ini perjuangan aku gitu, ini perjuangan aku untuk mau gitu, tapi nggak ada masa-masa udah buat apa deket sama orang sama dia dari sisi kecil aja ada apa lagi sisi besar. Terus mimpi yang disampaikan itu apa? Mimpi yang Contohnya gini kan, karena tuh itu ingin punya orang kaya, ingin mimpi dia tuh ingin di mobil, sampean. mimpiku tuh dari dulu cuma satu, 2 lah bisa dibilang, dua. Yang pertama aku harus punya duit, terus yang kedua aku harus bisa bantu orang yang lebih kurang dari aku. Karena Harus punya duit. ya harus punya duit, karena kalau gimana kita mau bantu kalau kita nggak duit, ya tanya dong, ya enggak, kayak mana kita mau memberi kalau kita nggak punya, Iya ya sih. kayak mana kita mau memberi kalau kita nggak punya, ya itu lah. Kok agak-agak sedih kayak. Karena mewujudkan mimpi itu nggak gampang, harus ada perjuangan yang harus kita lalui, karena nggak bakal ada dong mewujudkan mimpi itu terus dikasih Tuhan langsung ada, harus banyak usaha gitu. Maka tuh kalau bilang ya beda gitu, kita tuh ya aku tuh bukan berasal dari orang-orang yang kaya, bapak DPR, artis, bukan gitu kan, yang dapat usaha kaya gitu, dan aku harus menuju dari sendiri, harus beri dari aku sendiri gitu, karena banyak gitu orang udah ada tapi lupa untuk memberi. Kami gitu cuma kadang lihat gitu ada itu kalau usia gini gitu masih yang aku lagi bermain tapi udah cari rezeki gitu di lampu merah tuh kayaknya ya Allah aku tuh beruntung banget ya gitu ya, sosial ini masih bisa kesana kemari main kesana kemari, tapi dengan usia kayak gitu akhirnya dia masih bisa tidur siang, bisa bermain gitu, tidaknya di rumah kayak nonton TV atau SpongeBob gitu kan, atau SpongeBob ini nggak harus nyari makan untuk besok aku makan apa ya, itu yang harus dibantu di sini, itu yang harus di tangan pemerintah harus memberi. Maka gini setelah 2.000 pun kenapa sih nggak bisa dikasih gitu, kan sedih kadang sama orang
hal yang paling dirindukan itu? Hal yang paling aku rindukan apa ya? Balik ke masa kecil. Ada pas kecil. Balik ke masa kecil. Dimana aku tuh gak pernah kenal yang namanya cinta sama laki gitu ya. Karena gini, mama aku masih itu cinta tuh bisa banget gitu kan. Sampai aku bisa gitu. Terus terluka gara-gara seorang laki-laki. Oh, ini gila ini. Gimana ya? Terus aku tuh kecil main gitu, gak pernah terluka banget. Cuman ya enak gitu, tapi tidak besar dilukain sama laki-laki. Ditinggal gitu, nangis. Ini apaan sih gitu kan? Makanya itu yang paling rindukan itu balik ke masa kecil. Gimana kita kenalan-kenalan harus berhubungan yang bukan betul milikku lagi gitu. Ya, mau nanya ini, pendapat dulu ini kan banyak saya tahu kan sama-sama kalian sekarang tuh nikah di bawah umur itu anak-anak kecil dari situ udah pacaran, itu tanggapan ibu itu gimana? Gila, itu manusia gila. Apalagi tuh akhirnya pas usia dini udah nikah. Oh, makan apa besok gitu, makan apa sih besok gitu. Aku pikir kalau bisa aku tuh nikah tuh dikata mampu, dosa kali gitu mampu. Setidaknya ya menunjukkan gitu kan, aku tuh udah bisa makan sendiri. Terus realita kalau misalnya itu nggak sawah, nggak bakal bikin perawatan gitu, nggak bakal bikin skincare gitu kan, nggak gitu. Terus dalam hidup ini kita nggak insecure apa gitu, nengok yang lebih cantik dari dia, nengok yang lebih oke dari dia gitu. Terus dengan bisa gini dia nikah, udah ngurus suami, ini udah gila gitu ya. Karena ya sampai ini itu yang itu yang harus diapakan itu, diluruskan di otaknya, teruskan di otaknya. Kenapa ya? Itu yang menurutku aku ya gitu, menikah itu bukan sepakat 1 hari 2 hari. Itu setahu saya sampai kita tua kan, masa iya kita mau harus 10 kali ganti suami dong? Nggak kan? 10 kali ganti suami apaan sih gitu kan? Dengan usia gini kita udah nikah, mencari yang lebih mapan rupanya lebih susah, mencari yang lebih mapan rupanya lebih susah gitu kan. Jadi karena nggak akan mungkin cewek, nggak akan mungkin kalau dia udah bisa lah sendiri. Saya sendiri itu nggak bisa apa itu semua. Nggak bakal mungkin cowok yang dibilang yang makan itu nggak bakal mungkin nggak suka sendiri. Nggak bakal mungkin nggak perlu. Setidaknya yang udah bisa ya udah cari kerja gitu yang betul ada kita itu apa setidaknya memberilah yang cukup kayak gitu untuk kita kan pasti mau deh gitu kan apa gitu kan. Yang makan itu lah yang pasti datang kita kalau kita tuh udah bisa gitu kan. Jadi udah, jadi kalau mungkin anak usia dini udah nikah itu gila gitu. Apa ya nggak masuk akal gitu. Makanya dia ngejar apa sih? Apa yang ngejar dari usia dini? Bangun anak SD pun pada panggil tuh apa Umi Abi, Ayo Mama, kan itu kan? Iya itu udah gila itu. Maksudnya apa ya ini nggak masuk akal gitu kalau udah sekarang itu. Orang tuanya kurang Kurang wawasan apa kurang ngasih Nih mau tanya nih ya. Nah, ini apa kapan aku sekolah itu dibully? Dibully? Kapan dan kas kapan? kalau dibully aku tuh nggak pernah, malah aku yang membuli. Iya, wih, kita ngebully berarti ya. aku bully. Karena gini, aku tuh dari dulu tuh perihal orang yang tomboy gitu kan. Apa itu? Waktu SD, SMP, SMA. Iya, SMA juga. Kalau aku tuh sampai sekarang tuh nggak dibilang. Jadi kalau ada orang yang ngejek gitu kan, langsung pengen tuh bukan nggak pernah tuh sekali tuh waktu SD cakap kasar gitu lagi. Dia tuh orang India. Terus aku sama kawanku juga sahabatku juga kan. Dia bilang kan aku ini cakapnya orang kayak Arab. Dia tuh orangnya lebih tinggi dari aku nih, lebih tinggi dari aku. Spontan. SD. Spontan gitu. Dan udah kan dia tuh kan di kelas C, kelas 2. Aku apa nggak datang. Padahal aku lewat bukan gitu kan. Dia lagi gitu. Terus nggak spontan aku tuh nunggu dia tuh lagi bilang lompat begini, lompat begini. Situ langsung ditanya, situ langsung dibilang tadi orang bilang aku gitu. Terus kalau suruh siapa mau ngejek gitu kan.
tapi mana mikir dong gitu kan. Ya kalau mau ngajak orang tuh mikir laku sendiri bau kau orang India bau kok bukannya apa gitu kan, karena udah diejek gitu kan, siapa sih yang suka gitu kan, jelas sopan dong gitu kan, aku ini apa sih laku dari keluarga nomor kamu bukan kayak gitu kan, terus bilang gitu ya udah nggak boleh lah, akhirnya dia yang dibully gitu, akhirnya ujung-ujungnya sampai dia tamat naik kelas SD semua ngebully dia gitu, gitu kan, terus jorok kayak gitu lah semuanya waktu SMP, masih SMP. Waktu dibully yang India mau India Jawa itu waktu pernah nggak dipanggil BP gitu? Dipanggil wali kelas doang di kelas yang itu nggak dia nangis minta maaf gitu ya, nangis dan minta maaf itu Ya. Waktu SMP cowok gitu kan nggak namanya sama remaja gitu kan, terus cowok ini suka sama cewek dan aku yang kayak mana-mana kok cewek kok tuh jelek kali gitu kan, murid kali gitu kan, terus dia nggak suka gitu kan, dia langsung body shaming gitu kan, kamu masih cantik kali, aku cantik ya kamu bilang gitu, oh enggak ya mata kamu tuh yang buta gitu kan, terus udah berantem ya kan, dulu aku tuh paling suka tuh SMP pakai jaket gitu kan, terus kita untuk orang apa aku mau kayak gitu, oh juga ya, aku tarik bajunya, terus aku gini gitu, langsung situ tuh dia besoknya langsung dia suka sama aku, sampai sekarang namanya tuh aku Ya itu ditulisin ya? enggak, jadi gimana gara-gara kelakuan dia udah gara-gara nama aku yang apa itu kayak jadi dia tuh jadi cewek ganteng gitu, itu cowok yang paling populer di sekolah gitu. Ya? Ya, gitu. Gara-gara aku yang ngejar gitu kan. Ini akhirnya udah sekarang saya pada itu sama dia aku itu diusir gitu karena nggak nyaman. Gitu. Ya duit suka sama dia kan? Nggak suka sih, sebenarnya cuma jatuh doang gitu. Dia kok mataku buta gitu ya. Nyawa cewek kayak gitu gitu kan. Kamu tuh bisa kayak nagarkan dia gitu. Ada dia. Kalau tuh lumayan loh, masih yang seperti itu ya. Namanya malu lah, waktu bukan so cantik gitu ya. Malu lah waktu remaja gitu. Waktu ya mungkin bukan berarti suka, cuma buat nyadarin aja. Masuk sama kayak gitu. Soalnya muka putih, hitam, masih dong, jelek banget gitu, masih banyak gitu yang cantik. Kenapa yang muka putih, leher hitam, macam terik gitu. Apa yang ini gila ini manusia ini. Ini loh. Tapi dia lagi budak ya? Iya, perang di bedak bahkan itu. Ini gila ya dia. Lupa mata yang gini, suka gitu. Terus kayak cabai-cabean gitu. Yang bagus berkumpul yang kayak gitu ya Allah. Muka putih, leher hitam, udah lah. Banyak lah obat-obat insya Allah aja ada yang udah jalan di rumah sedikit sini. Itu waktu duit timbul itu panggil BP. BP. Iya, sempat itu kan sampai bilang sama bapak gitu kan, Pak kalau aku tadi dipanggil BP, datang ya. Iya. Kenapa kamu kok masalah apa kan itu? Iya Pak, orang aku meja aku gitu. Masa ini kan datang apa ya? Udah datang gitu. Udah nggak masalah kalau gitu. Datang salah gimana ya? Didukung gitu sama orang tua karena kelakuan yang kayak gitu. Bukan karena gini, enggak karena kelakuan itu emang harus gitu kan? Iya dong. Masa dia populer gitu di sekolah. Masa sukanya sama yang kayak cabai-cabean? No dong gitu. Bukannya aku masih suka gitu, no dong gitu kan. Kalau emang suka sekarang bukan karena gitu kan? Enggak. Tergantung ini si Agung ini. Kita kan sebagai teman agama kan nggak bisa memaksa dia menyukai masyarakat gini loh, gini ya, aku tahu dia kan, tapi kenapa ujung-ujungnya dia sadar ya? Kenapa ujung-ujungnya dia sadar gitu? Karena betul gitu, masa iya sih cuma yang populer pintar lah gitu, pintar juara satu kelas gitu kan, masa iya kamu suka sama itu apa yang kamu mau sih dari dia? Padahal banyak cewek di luar sana yang lebih bagus gitu, masa iya yang cabai-cabean yang gitu mau ke dia gitu. Bahkan tuh kalau bilang dia tuh cewek ini yang entry gitu, mau sana mau sini mau sana, apa sih yang potensial gitu? Iya entry gitu, yang kalau kata sekarang mau gitu, mau STP satu semua gitu lah ya. Nah itulah makanya tuh ini gila ini ya, suka pula aku gitu. Ada yang lebih alik tertutup
mistik ini, baca Quran ini baca, terus sampai muka putih leher hitam, kok tengok aja gitu, malu kok bawa jalan gitu, malu kok bawa jalan, terus teman-temannya lagi, ya Allah, udahlah, jadi body shaming, kan jadi dosa, batal puasaku, batal puasaku, udahlah, ujung-ujungnya, kira itu Quran yang ada jajan seminggu putus gitu, karena kita nggak nyaman gitu, karena karena kalau jajan kalau ada dasar cinta, nggak suka masalah. Ya terus SMA mana? Lebih galak lagi. Waktu SMA lebih galak lagi. Dan itulah. Apakah nanti DP tuh? Pernah panggil BP. Berapa kali? Dulu kalau panggil BP tuh masalahnya kalau cewek kan waktu SMA tuh udah masa-masa ya udah lah ya, masa yang pengen mencantik diri ya kan, pengen yang udah makin SMA pakai lipstick, pakai maskara di sekolah, gak usah menapik lah, hampir semua cewek kayak gitu. Nggak semua sih, hampir gitu, banyak yang udah pengen gitu, apalagi yang udah kenal cowok. Terus pakai lagi masuk BB, ini masa-masa makeup dulu ya. Dulu masa makeup dulu waktu SMA kayak kan ya yang pengen itu yang ditembak cowok tuh wow gitu kan, wow gitu, cantik ya, padahal menjijikan. Tapi sekarang gitu, kayak kok aku pernah gitu ya, kok aku pernah penampilan gitu ya di sekolah. Jadi kayak apa ya, ini jijik gitu. Terus pernah ke BP pakai model baju crop, pakai rok sepan. Rok sepan ini kayak mana? Rok yang satu biku gitu doang. Satu biku yang lurus gitu, lurus aja. Oh, lurus aja. Ya, lurus aja gitu, kayak nggak banyak gitu. Pakai rok sepan lengkap, terus pakai BP itu lah. Ujung-ujungnya karena bangga gitu kan, cabut gitu kan. Nggak bangga. Bu, emang penampilan ganggu pelajaran? Kan enggak ya gitu kan. Terus sebenarnya kan kamu tahu nggak etika sekolah? Tahu bu, kan pakai sama. Emang aku pakai terbuka ke sekolah ya bu? Kan enggak, kan udah setengah panjang gitu kan. Setengah panjang kalau kata BP itu setengah panjang yang mana bu? Tutup semua, pakai jilbab gitu kan, pakai baju panjang, pakai rok panjang. Gimana telanjangnya gitu? Tahu nggak sebenarnya? Kan ketat. Di situ ada dia. Gitu kan? Ya juga ya. Karena membentuk semua. Iya, karena membentuk semua gitu. Ya juga ya. Ya udah, akhirnya tuh kan dikoyak loroknya kan. Dikoyak sampai sepakat gitu kan. Di situ lah. Tak berani lah aku. Di situ lah sampai itu lagi. Di situ semua abang kelas semua ketawa sama aku. Di situ langsung anjing nih orang ini. Orang lagi kena musibah apa enggak diapain gitu kan. Biasanya gitu. Cara sendiri. Ya juga ya. Salah gitu kan. Jadi kayak misalnya jadi kayak bukan aku aja gitu ya, aku yang kurang jadi akhirnya dia sama gitu kan sendiri. Terus bawa makeup, sempat debat sama guru gitu kan, sampai udah langsung dia bilang kok ini salah ya, tapi kan kenapa kayaknya nggak bisa kok kan sama doang gitu kan. Biasanya kayak mana-mana yang pakai blush on, yang pakai shadow yang apa gitu enggak akan boleh, tapi nggak boleh gitu kan. Ke sekolah kan udah belajar kan, udah tahu saya belajar, tapi kan nggak ada yang harus kemana-mana gitu. Tapi insya Allah lah gitu ya, Allah itu ini rupanya emang sekolah itu agak rawan gitu kan, agak rawan pas udah berlaku kayak kuburan Jepang gitu kan. Terus emang ada dari kelas lain. Oh, yang di situ ya? Iya, di situ agak rawannya. Terus untung nggak kena aku, tapi pas aku tuh dari luar jalan gitu, dia lagi banget gitu kan. Rupanya cewek ini tutup tampilannya gitu kan. Jadi gara-gara itu dia jadi yang kena gitu. Untung lah, jadi itu kayak emang betul-betul aktif tampilannya yang mau banget jadi mau yang kayak gimana gitu. Untung aja ya Allah gitu kan. Karena kalau emang kesannya apa kan kena aku duluan gitu kan. Pada aku pertama kali dulu kita bawa itu juga. Terus rupanya dia kena dia gitu kan. Jadi dia diapain gitu. Dia sampai ya dia jangan cuma untung ada orang jadi nggak kena gitu. Udah, jadi kayak aku sadar gara-gara aku terlalu yang kayak mana ya, terlalu narik pesona langsung gitu kan. Jadi aku tuh buat awal gitu kan. Jadi aku oh salah ya Allah. Jadi banyak pelajaran gitu dalam kabel dari sekolah gitu. Jadi ya itu ada gitu
tahu nggak Bib, yang cowok yang berduaan aku udah waktu ber-SMA di sini, satu orang cowok itu yang pakai jaket? iya, Jaket hitam? jaket hitam. Yang emang kita? Iya, iya, kita. Nah, itu kan, karena kan beda gitu kan. Dulu aku berantem sama dia, padahal itu anak gym. Nah, dulu waktu dia main bola dalam kelas, kan salah kan? Terus kalau bilang lihat, aku duduk di bangku guru, tahu nggak cewek yang dulu bangku guru foto-foto kayak gitu ya, udah, ya, dia lewat main bola di situ kan, lewat dari belakang, aku posisiku tuh belakang gini, dia serang gitu. Gimana dia tuh kak? Terus dikucak sama dia kan, dia serang gitu kan. Terus dorongnya gini, spontan langsung jatuh loh gitu kan. Ya udah akhirnya aku dengan rasa hebatnya aku gitu. Betul sih aku dorong polisi ya. Apa maksud kau gitu? Ya hebat kau gitu kan. Kau orang yang gila, kau yang gila ya. Lebar lapangan semangsa itu bilang. Dan bola kalau dalam kelas, nah kau yang gila aku bilang gitu kan. Kau bodoh kau yang bilang gitu kan. Kau bodoh kau bilang gitu kan. Udah akhirnya udah berantem. Tunggunya di situ kan. Aku tunggu balik. Terus lepak perutnya. Situ kan. Itu cepat nangis gitu kan. Di baru ini aku tunggu sama cowok gitu kan. Baru dia tunggu sama cowok. Dan dulu aku tuh tunggu sama dia. Terus nangis apa nangis. Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya di situ dia pun senang gitu kan gara-gara ketendang perutnya kan. Posisi aku pakai elok nampak dong gitu. Mampus bodoh amat datang di perut. Kau senang-senang lah kau. Tunggu muka kau juga. Aduh yang gede. Akhirnya ujung-ujungnya masalah. Dia juga kan. Dia udah itu musuhan ke mana udah berantem gitu kan. Berantem setiap apa itu itu kan saking dia tuh aku bencinya sama aku main poli. Dia tahu aku lewat gitu kan, tahu dia main poli kan lewat. Terus lewat datang dia bola poli itu kan disemes gitu kan, kena emang sengaja kena aku, kena dong muka aku. Langsung jatuh gitu kan. Mereka semua ya langsung kalau orang kena bola poli berarti kita langsung apa ya tahu lah gitu kan. Ada tuh kan kedua pening gitu kan, oyong gitu kan, kebayang. Terus ketawa lah gitu, kalau lagi dia yang tak sekolah saya mau ini mau tahu. Aku ngambil bolanya tuh kempesin. Aku nggak peduli itu kan, kempesin gitu kan. Situ kan dia tuh beli bola itu sendiri. Aku tahu dia tuh beli bola itu sendiri itu nabung. Terus apa dia nabung gitu kan. Mampus dulu. Terus siapa kalau gitu kenapa? Sebulan belakang sama lapangan. Campak bola itu. Terus aku masuk ke kempesin bola tuh kali bola. Aku masuk konten masih kena mukaku. Kau kenapa lewat? Bodoh, kau ya, kau kira aku bodoh ya aku begitu. Aku tahu itu kena sama aku. Kau datang apa sama aku begitu kan? Akhirnya aku ngomong kayak gini namanya. Terus didorongnya gini, terus gitu kan. Udah balik mau sama kelas kan? Kau nggak senang kali kan? Situlah bertombol di tengah lapangan pas gitu. Berantem tengah lapangan pas hidup orang itu. Kayak kamu gitu. Lari gitu kan, langsung panggil gitu. Udah juga. Mana sama-sama dengan bapak, gimana mau diskors pada dia, diskors kalau nyata dari dia, seminggu kan dia, sudah lah, mungkin lah ini sampai dia pakai nanti kalau tahu nggak awal skors seminggu kemana awak cabut ini, udah mikirin cabutnya nih kan, kemana dicabutnya ini kan, aduh, bapak tuh dari kawan sih udah harus sekolah, nggak ada kos-kosan, kemana aku cabut ini kan, dan udah bikin cabut ini. Karena ini udah oke-oke, jadi senang lah cowok dong diskors gitu kan, diskors minggu, oh senang lah gitu kan. Aku yang perempuan, kemana aku nih harus coba kemana lah aku duduk makan bakso apa kemana nanti dari jam 7 pagi sampai jam enggak, malah kami pulang dulu sampai jam 3 sore. Terus ya udah kemana aku anak bilang kok hari kayak gini rugi dong aku duit yang aturannya bisa ketabung jadi habis gitu kan. Udah mohon lah sampai mohon ke BP dia tak mau gitu kan sama-sama gitu kan tak mohon gitu berdua kan sampai situ aku anjir kok ya aku nanti tak tahu udah kita cari berdua situ udah baik apa ya udah kita cari berdua kau gila kok ya padahal situ posisi berantem karena abis berantem gitu kan karena tahu mau sekolah barengan gitu kan senang lah dia kan udah cabut kita berdua cabut gitu kan kalau sang cabut sendiri aku nggak mau bilang gitu bapak awak nanti awak sampai sekolah awak pergi tangan mana gila kok ya aku bilang gitu kan terus ujungnya udah mohon lah sampai bersihkan kamar mandi sampai sekolah itu ada 5 kalau nggak kamar mandi sama kamar mandi dulu di situ lah berdua bersihkan kamar mandi maka dari situ aku udah mulai akrab lagi sampai sekarang jadi kayak sahabat kan tapi sering berantem sampai pegangan tak kursi itu tak pernah muka dia gitu berantem pokoknya
MMA aja tuh, main MMA. Nah, aku cewek gitu, sampai guling-guling. Sumpah demi Allah nggak bohong gitu. Ya sampai sekarang kayak ada itu datang dia kemarin kan, karena duduk suka duduk kan tendang juga kakinya kurang keringan, ujung-ujungnya nggak bisa jalan dia yang bengkak. Kenapa sama Ajis, woi? Kenapa sama Ajis ini? Kenapa dengan Ajis? Apa nanya? Masalah nanya. Masuk YouTube. Ajis gitu. Apaan ini? Ajis tadi sekarang kayak atau kayak gimana ya? problem apa Ajis? Gini, aku selama pacaran itu nggak pernah namanya itu dalam hubungan ya, walaupun tahun itu aku nggak pernah namanya itu dengan banyak yang bilang ada itu aja kalau gitu nggak usah munafik dalam pacaran itu sebenarnya namanya supaya rasanya itu yang main itu kan privasi, ini harus privasi harus oke. betul kan? Hubungannya sama Alis itu banyak yang gimana ya, banyak yang nggak masuk akal sih gitu. Akunya yang terlalu mengejar, entah dia itu yang terlalu itu aku nggak tahu. Entah tadi dia disayang sama aku nggak tahu. Tapi mana sih sayang sisi sayang dia gitu. Bukannya suatu kewajiban kalau cowok ada cewek dalam dia ngajak makan. Dia nggak sih. Kalau mau lagi ngajak dia jalan, dia nggak mau ngajak dia makan dong. Pasti makan dong. Itu namanya ngajak jalan makan. Emang udah, tapi beda cerita. Kalau ngajak jalan belanja, acenan gitu kan, balik baju gitu, itu udah beda itu kan. Itu kalau itu udah lain gitu kan. Tapi kalau itu kalau suatu hal yang wajar menurut aku, dia ngajak jalan, dia ngajak makan gitu kan. Itu kan udah selarasan gitu kan. Tapi kalau dia ngajak jalan terus makan terus beli baju, beli skincare, beli ini, itu udah terlalu akal. Itu udah akal namanya kan. Tapi kalau namanya itu kayak konek-konek itu dosa, kayak apa ya? Terus kalau dibilang gitu, dibilang aku yang tak terlalu bukan apa ya, cewek itu butuhnya itu diperhatiin, gue sama Mati sama cewek itu diperhatiin nggak perhatiin gimana sih nggak diperhatiin gitu? Gimana nggak diperhatiin gitu? Gimana ya? Gimana karena cewek nggak tahu gimana kalau dia berjuang untuk cewek itu, dia nggak bakal setidaknya para kali 1 jam 2 jam kayak ngabarin kayak kesibukan dia kayak apa kayak gitu kan. Cewek itu cuma butuh kabar, aku sibuk ya sayang. Salahnya apa? Salahnya aku sibuk ya, aku lagi ada tugas, aku lagi ada problem sama senior, aku lagi ada rapat, aku lagi ada bisa mas, bentar ya, kalau kali sampai 1 jam menit bentar ya, iya nggak sih? Terus sementara si cowok mau digituin, dia aja nggak gituin kita, ya nggak? Kalau kita gitu, maksudnya cowok, kita gitu ya, dibilang sampai sih kayak cowok betul-betul dingin gitu ya, sabar gitu, ini kalau pakai oke, tengok aja gitu kan, sayang banget dia sayang. itu perjuangan Ajis tuh Gimana sih perjuangan itu? ya kalau sisi perjuangannya ya kebetulan kaya lah ya, kalau kamu itu mikir kan kita udah ngumpulin duit nabung kerja juga kan, udah lah motor makanya itu bangga dong, ada kantongan punya motor dengan uang sendiri dengan usaha sendiri, saya bangga. Itu kan balik ke dia lagi, untuk dia balik ke dia. Iya, tapi kan termotivasi dia itu kan ini, dia kan bermotivasi, karena dia berpikir seperti ini. Terus kalau nggak sama motor itu dia nggak beli motor itu, pasti beli motor itu. Nggak. Tapi dia berpikir seperti ini, aku mau ada kebutuhan yang aku kendaraan, aku minta anak kesana sini,
bilang nih udah buat janji lah gitu. Tiba kan aku pada bilang gimana, jadi kan kalau usah begini gimana caranya aku ini kendaraan jadi ya bisa. Makanya ada orang bilang sukses pun hebat pemesanan dulu itu kalian dua juga yang nikmati. Tapi aku gitu apa cowok itu ada cewek itu apa cewek itu bakal terima cowok itu yang ada ya. Jadi kalau misalnya LDR gitu, misalnya LDR Itu udah maklumin dong gitu kan, udah maklumin lah, itu kan emang itu kesana gitu. nanti misalnya ini lah LDR ini waktu ini bisa beda. Waktu LDR apa ya? Aku tuh gitu. Wah dia nanti atas dia dulu, wah pak tangan gini kan. Yang waktu janji rupanya setelah berapa minggu dan selingkuh saya itu kan bangsat. Oh, gak harga ya? Sampai nih, nggak Ya harga ya? dia pasti lu pernah gini, ya ngechat aku cuma gini, bisa minta tolong, dan ngechat aku bisa minta tolong, Oh, aja sekali. bisa minta tolong, orang apa? Kamu kesini kan ya, terus ada oppo, kemo, udah isi oppo, udah nggak dicekin lagi boy. Mak, dia ngechat aku pas ada butuhnya aja. Ya, kali aku. Terus Gitu lah. Gitu lah selingkuhan. datang gak sih gue dah? Aduh. Nggak tahu lah itu nih ya. Pernah lagi aku nih. Pernah lagi nih. Waktu itu pacaran kan. Dia itu di ghosting gitu boy. Oh, sakit kali banget. Awal kan aku cuma cak. Ini ngecit nih ya. Ngecit kan. Dan coba aku. Oke. Apa lah. Aku ngecit apa. Ada lah. Kesel banget. Kamu udah pacar? Udah. Oh udah pacar. Kan. Terus selang 3 hari kan. Karena aku ngecek. Ngambil telepon ya.